Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh KM. Mengajar mereka Al-Quran yang hatimu ya. Berdoa selesai. Sudah membaca doa, mari kita membacakan surah yang ke-10 Al-Kautsar. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa saja? Lima. Kenapa tidak hadir? Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang IPS ya, tentang mengapa bumi berubah-ubah. Sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia tentang wirausaha dan ide pokoknya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang wirausaha? Orang yang berbakat atau pandai untuk mengenali produk-produk baru. Pinter. Menurut kalian, apa hal terpenting yang harus dipikirkan saat memulai usaha? Memiliki ide bisnis yang jelas, spesifikasi yang jelas. Pinter. Yang terakhir ya, apa kesamaan antara penemuan ide pokok dalam sebuah teks dan merencanakan ide utama dalam berwirausaha? Terletak pada proses identifikasi dan fokus pada gagasan utama. Pinter. Jadi semuanya udah tahu ya tentang wirausaha. Ibu di sini akan menjelaskan materi tentang wirausaha. Wirausaha adalah proses penciptaan sesuatu yang baru dan bernilai melalui upaya dan keberanian menanggung resiko dalam rangka mendapatkan keuntungan. Orang yang melakukan kegiatan disebut wirausahawan. Ciri-ciri wirausaha yang pertama adalah kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, percaya diri, dan berorientasi pada hasil, memiliki kemampuan kepemimpinan. Tujuan berwirausaha adalah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, mengembangkan potensi dan bakat pribadi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dalam wirausaha adalah inti atau gagasan utama dari suatu paragraf atau topik dalam wirausaha. Ide pokok bisa berupa peluang, usaha yang bisa dikembangkan, masalah yang dipecahkan dalam produk atau jasa, inovasi terhadap produk atau jasa yang sudah jadi. Cara mengembangkan ide usaha adalah mengamati kebutuhan masyarakat, menyelesaikan masalah sehari-hari, mengikuti tren pasar, mengembangkan hobi atau keahlian pribadi, dan yang terakhir mencari inspirasi dari pengalaman orang lain. Contohnya, lihat ya. Contohnya, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Misalnya
daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lainnya. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai, misalnya seperti plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat utama. Kalimat utamanya yang mana? Plastik. Kalimat utama Aktivitas aktivitas yang yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Jadi itu termasuk kalimat utama. Terus yang termasuk ide pokok, ide nak jadi isi sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik sampah yang dihasilkan sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik. sampah organik. Aktivitas manusia menghasilkan sampah. Tapi ini juga udah bagus ya, sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik. Ini bagus. Manusia menghasilkan sampah. Udah paham? Paham? Kalau udah paham, Ibu akan membagikan KKPD. Kalian buat kelompok ya tentang ide pokok dari cerita di atas ya. Baca dulu isinya, terus tuliskan kalimat utama dan ide pokoknya. Sudah? Paham? Kalau sudah, Ibu kasih kesimpulan ya. Kesimpulan kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif untuk menciptakan dan mengembangkan peluang bisnis. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.